Kalian memulai investasi, tapi takut salah langkah? Atau kalian ikut investasi cuman sekedar ikut-ikutan tren tanpa tahu sebenarnya kalian ini mau beli apa? Nah, Muris Efek Indonesia sebenarnya itu udah pernah share, udah pernah ngasih tahu panduan-panduan simple, panduan sederhana yang dinamai 3P, yaitu paham, punya, dan pantau. Nah, pada video kali ini kita bakal bedah, kita bakal cari tahu gimana caranya nerapin 3P ini pada aplikasi investasi bernama Ajaib. Tujuannya agar investasi kita semakin terukur. Baik, kita masuk ke P yang pertama, yaitu paham. Pahami dulu tujuan kalian menabung saham itu untuk apa. Apakah untuk jangka panjang, apa hanya untuk jangka pendek? Karena dengan kalian paham tujuan kalian berinvestasi, kalian bakal lebih mudah untuk mengklasifikasikan kira-kira kalian tuh cocoknya di investasi mana. Selanjutnya, setelah kalian paham tujuan kalian, kalian juga harus memahami tipe-tipe investor. Apakah kalian termasuk ke investor yang berani mengambil resiko tinggi, atau kalian hanya berani mengambil resiko rendah aja? Karena dalam investasi ada istilah high risk, high return. Kalau misalkan kita mau keuntungan lebih besar, maka kita juga harus bersiap menanggung resiko yang besar pula. Setelah kalian paham kalian masuk ke investor mana, kalian harus paham produk-produk investasi. Entah itu obligasi, entah itu saham, entah itu reksadana, beli koin, ataupun yang lainnya. Kalian harus belajar dulu, kalian harus pahami dulu tipe-tipe produk dari investasi tersebut. Setelah kalian paham ketiga hal tersebut, kalian masuk kepada paham terkait pembagian uang. Ingat, jangan pernah berinvestasi dengan uang panas. Kalian tuh harus berinvestasi dengan uang dingin ataupun uang non operasional. Jadi yang dimana uang tersebut tuh ya emang nggak kalian gunain buat sehari-hari, cuman buat disimpan aja. Nah, setelah kalian paham semuanya, kalian lulus dalam tahap yang pertama, yaitu paham. Oke, P yang kedua adalah punya. Nah, punya di sini itu bukan sekedar memiliki, melainkan memiliki dengan cara yang legal dan juga aman. Nah, kalian tuh harus pilih platform yang diawasi oleh OJK. Tujuannya biar apa? Tujuannya biar bisa dipertanggungjawabkan dan juga aman. Seperti contohnya Ajaib. Nah, kenapa saya bahas Ajaib? Karena Ajaib sendiri ini tuh dia tuh pendaftarannya tuh mudah, singkat, semuanya juga terintegrasi dalam satu aplikasi. Kalian mau mulai reksadana, kalian mau mulai obligasi, kalian mau mulai saham, ataupun kalian mau mulai cryptocurrency. Nah, itu tuh semuanya ada dalam satu aplikasi Ajaib. Selain itu, interface-nya juga enak dibaca, mudah dikenali, sehingga user friendly. Biaya modal awal buat kalian join juga murah, dan juga ya under 100.000 kalian udah bisa mulai investasi. Yang saya suka dari aplikasi Ajaib adalah dia itu dalam satu aplikasi punya dua mode. Yang pertama ada mode Ajaib Lite dan juga ada mode Ajaib Pro. Nah, perbedaannya itu apa? Perbedaannya, mode Ajaib Lite ini dirancang lebih sederhana dan lebih fokus. Sehingga buat orang-orang yang berawal investasi, Ajaib Lite ini sangat cocok karena tampilannya ya sederhana dan tools-toolsnya juga sederhana seperti ini. Nah, kemudian kalau misalkan Ajaib Pro itu tuh dirancang untuk orang-orang yang emang udah expert dan berpengalaman dalam dunia investasi. Toolsnya juga dia lebih beragam dan juga lebih banyak seperti ini. Nah, dan juga ada tools tambahan yang gak ada di dalam Ajaib Lite, yaitu ini. Nah, oh iya, dalam Ajaib ini ada yang namanya case stat, yaitu table yang isinya itu ringkasan-ringkasan data-data penting buat kita analisis untuk tahu apakah perusahaan ini sahamnya layak kita beli atau tidak. Nah, kalau misalnya kalian penasaran bentukannya kayak gimana, bentukan itu seperti ini. Nah, di dalam table-table tersebut itu tuh dibagi menjadi beberapa bagian.
ada valuation, yang dimana valuation ini buat menilai harga, apakah saham ini mahal atau murah dibanding kinerja perusahaan tersebut. Ada juga performance, yaitu seberapa bagus sih bisnis perusahaan ini berjalan. Kemudian ada dividend, itu kita buat tahu apakah perusahaan ini rutin bagi-bagi hasilnya ke pemegang saham. Dan ada juga solvency, yaitu buat kita tahu kesehatan utang dari perusahaan. Apakah perusahaan ini itu mampu membayar utang jangka panjangnya atau tidak. Nah, kalian bisa ngecek di case stat tersebut. Itu tuh secara real time. Tapi kalau misalnya kalian penasaran dengan secara historisnya, kalian juga bisa ngecek di situ. Ada history untuk melihat misalkan tahun kemarin case statnya bagaimana, tahun sebelumnya kayak gimana, agar kita dapat memperkirakan secara lebih akurat lagi. Oke, kita masuk ke P yang ketiga atau P yang terakhir, yaitu pantau. Investasi gak berhenti saat kita beli aja. Setelah kita beli, itu tuh masih ada tahap selanjutnya, itu pantau. Kita harus memonitor, kita harus membaca berita supaya portofolio kita ini tetap sesuai dengan tujuan awal kita beli. Nah, kalau di Ajaib tuh ada fitur yang namanya alert atau pengingat. Dimana kalau misalkan kita pakai alert ini, secara otomatis kita bakal dikasih tahu momen-momen ketika harga naik ataupun turun. Nah, kalian juga bisa baca berita seputar keuangan atau informasi-informasi seputar pasar uang di Ajaib, yaitu di news atau feed. Sehingga ya kita nggak usah cari repot-repot ke browser, cari kondisi pasar segala macam. Di Ajaib itu udah disediain yaitu feed. Jadi kalian bisa baca berita-berita terkait pasar uang. Ya, itulah 3P atau panduan-panduan yang diberikan oleh Bursa Efek Indonesia kepada kita yang mau memulai investasi agar semakin terukur.